Nah, silakan dimakan tak apa-apa. Tapi kita ngajinya tetap jalan. Kita ngajinya santai aja, yang mau tanya-tanya ya. Yang mau tanya-tanya, yang mau camilan makan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Pada Bapak Ketua Mushola Jannatul Firdaus, Bapak Raja Azli, orang tua kami semuanya ni dari, saya bilang, kampung Imperium, lagi senang, susah. Mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita belajar fikih dasar. Ini fikih dasar mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab ada 4. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Terserah mau pakai yang mana, yang penting punya guru. Semua mereka para mujtahid. Nah, jadi di sini kita fikih Syafi'i. Kalau nak fikih Maliki pun boleh, tak ada masalah, karena mereka itu semuanya punya dasar, punya hujah semuanya. Kita awali dulu pertama sekali untuk memulai kajian kita ini kita pakai kitab Safinatun Najah, ya, fikih dasar mazhab Asy-Syafi'i. Ini yang kitab ini kalau anak-anak mondok di pesantren, inilah kitab yang pertama dipelajari untuk awal sekali dasar. Kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, para awliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din. Tusan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa Abi Said Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa Said ilal muallif Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair, amadana Allah bimadadihim, wa qada alaina min barakati anwari ma'lumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk mempersingkat waktu kita tidak panjang antara maghrib dengan isya, maka kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faslun. Pasal yang pertama. Sebelum kita ngaji fikih ke dalam, pertama kita harus tahu dulu pertama sekali rukun Islam. Rukun Islam. Faslun arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersaksi. Rukun Islam itu harus bersaksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat itu maksudnya itu. Syahadat itu persaksian. Kita ni, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad Rasul, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Rasul Allah. Itu wajib. Itu syahadat. Kenapa harus gitu?
Ya kita namanya iktikad. Kalau nggak disyahadatkan begitu, nanti akan terjadi semacam pembelokan. Nabi dibilang Tuhan, kan itu masalah. Ini di sini wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasul, Tuhannya adalah Allah. Kita syahadatkan. Islam yaitu Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kan ada bedanya. Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabinya Ahmadiyah. Orang Ahmadiyah mengatakan nabi terakhirnya Mirza Ghulam Ahmad, bukan Nabi Muhammad. Kadri Nabi Muhammad itu ibarat bulan sabit, Mirza Ghulam Ahmad ibarat bulan purnama. Makanya menurut ulama, orang yang menabikan seseorang setelah Rasulullah itu hukumnya kafir, tidak bisa diterima. Islam nabinya wajib Nabi Muhammad. Kalau mengatakan nabinya kok bukan Nabi Muhammad, itu sudah keluar dari Islam. Ini keluar dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun di label Islam sekalipun, tapi kalau nabinya kok Mirza Ghulam Ahmad, dia sudah keluar dari koridor Islam. Walaupun dia sholat, nabinya lain. Macam mana nabinya lain? Allah Tuhan sama, nabinya kita Muhammad, dia Mirza Ghulam Ahmad, tentu agamanya berarti lain. Nah, makanya jangan kita, ini perlu, ini termasuk dasar tauhid. Kalau tak ngaji orang akhirnya itu kan Islam juga, itu casing, tetapi syahadatnya berbeda. Syahadatnya berbeda. Namanya Ahmadiyah, kan Islami, kan Ahmadiyah, karena berasal dari kata Mirza Ghulam Ahmad. Makanya dia Ahmad, itu pusatnya dulu di India. Ya, pusatnya di India. Jadi ada seorang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah keluar dari syahadat Islam. Kemudian yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Orang Islam bukan cuma bersaksi tapi wajib sholat. Tak ada orang zaman Nabi, zaman awal-awal Islam, zaman sahabat, orang Islam pasti sholat tuh, pasti. Tak ada orang konsekuensi syahadat apa? Ya sholat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus konsekuensinya apa? Ya sholat. Kalau kau Tuhan tuh, kau bilang Tuhan Allah, ya kau sembah, ya kau sholat. Dirikan sholat. Yang nomor 3 apa? Rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Ini urutan yang betul. Banyak sekarang di masyarakat ini umum, bahkan di buku-buku agama itu terbalik. Terbalik, dia syahadat, sholat, puasa, zakat, ya, terakhir aja itu terbalik. Yang betul itu syahadat, sholat, zakat, baru puasa. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan hadis, dia waktu kimusolah, waktu dia zakah. Kau melakukan sholat, kau membayar zakat, terus watasumu Ramadan au kamakal, kau puasa bulan suci Ramadan. Kenapa kok orang banyak terbalik? Orang banyak terbalik karena mereka mengurutkan berdasarkan kejadian. Kenapa? Biasanya kita apa? Puasa Ramadan baru bayar zakat, kan? Itu tidak menjadi alasan, bukan menjadi dasar. Akhirnya orang mesti bisa dikatakan hampir 80 atau 90% yang berkembang di masyarakat. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Saking ma'rufnya di buku-buku sekolah pun macam gitu. Itu sebetulnya keliru. Oke lah, itu kan hanya sedikit, tak nampak. Coba karena antara 2 dan 3 kita balik, macam tak nampak. Coba kita balik.
Nomor 1 jadi nomor 6 jadi nomor 1. Apa cerita? Rukun Islam yang pertama haji, komplain tak ibu-ibu? Komplain tak? Masa rukun Islam pertama haji betul sikit? Atau kita balik, yang nomor 6 kita bikin nomor 2. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua haji. Komplain apa tidak bapak-bapak? Komplain lah. Tetapi ketika antara zakat dan puasa ini dibalik, macam tak terasa. Macam tak terasa. Padahal itu salah. Jadi ke depan urutan kita syahadat, sholat, zakat. Kenapa zakat kok nomor 2? Karena yang dimaksud zakat ini bukan cuma zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebagian dari zakat. Zakat kita cuma beras 2,5 kilo. Yang banyak itu zakat harta, emas, perak, terus pertanian, perdagangan, itu yang banyak. Kalau zakat kita itu 2,5 kilogram saja, sikit. Jadi jangan kita mengurutkan berdasarkan kejadian. Ini dipertanggungjawabkan, ini urutan nih. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kira-kira macam kan puasa dulu baru zakat. Tidak. Kan membayar zakat, yaitu bukan hanya dimaksudnya bukan cuma zakat fitrah, tapi zakat mal juga semuanya. Kemudian yang keempat, saumu Ramadan, puasa bulan suci Ramadan. Orang Islam pasti bayar zakat, pasti puasa Ramadan. Jadi makanya di zaman Nabi itu sampai Nabi bersabda, man tarakas shalah faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Karena orang Islam pasti salat. Pasti itu sudah. Terus lagi kata Rasulullah, al-farqu bainal kufri wal Islam tarkus shalah au kama qala. Yaitu perbedaan antara kafir dan Islam itu meninggalkan salat, kata Rasulullah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ada sedikit perbedaan di dalam mengambil isi daripada hadis ini antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, maka sungguh dia kafir. Tak sholat dia kafir, sudah stempel dah, kafir. Walaupun KTP-nya, capilnya Islam, tapi tak sholat, itu sudah menurut hadis ini sudah jelas kafir. Kalau Imam Syafi'i dia agak slow sedikit. Imam Syafi'i dia mengatakan ini yang kafir nih kalau orang yang tak sholat, yang nganggap sholat itu tak wajib baru kafir, kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis Nabi dah bilang ini, ya sudah berarti kafir lah. Nah ini, itu bagaimana pentingnya sholat seperti itu. Nah ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kita perlu tahu perbedaan ini menunjukkan macam mana pentingnya sholat itu. Seandainya nanti di akhirat yang betul pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal macam mana? Di pengadilan akhirat ternyata yang betul itu adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana kata Imam pokoknya tak sholat kafir sudah. Habis. Apalagi nak balik ke dunia sudah tak bisa. Kalau memang yang betul pendapat Imam Syafi'i, ya masih tertolong lah, walaupun dicampak ke neraka dulu, masih adalah balik dia. Tak hangus tak apa, tapi ya Allah na'udzubillah semua na'udzubillah. Ya, tapi jak puntung rokok aja panas tengah mati, nak masuk neraka jahanam, na'udzubillah. Nah itu pentingnya sholat. Kita tanamkan di keluarga kita, anak cucu kita, jangan sampai kita punya anak tak sholat. Jangan sampai bapaknya mamanya nanti merana di akhirat walaupun rajin sholat, ditarik tangan bapaknya, ditarik tangan mamanya, tak boleh ke surga. Mama tak suruh aku sholat, tak mendidik aku sholat, tak maulah aku di neraka. Kalau mama dulu menyuruh aku sholat, aku mesti sholat. Bapak kalau dulu keras dengan saya menyuruh saya sholat, mesti aku sholat. Sekarang orang-orang yang taat tuh sholat, kenapa dia taat? Bapaknya garang, mamanya disiplin. Kebanyakan orang kenapa tak sholat? Karena keluarganya lembek. Karena keluarganya lembek, di rumah bapaknya tidak terlalu menekan, mamanya juga begitu. Akhirnya dia merasa sholatnya hal biasa, bapak pun tak marah, mama pun tak marah. Akhirnya dia membasah, sudah terbiasa meninggalkan sholat. Di zaman awal-awal Nabi tidak ada orang Islam kok tidak
Begitu syahadat kau sholat, begitu syahadat kau puasa, begitu syahadat kau zakat, begitu syahadat kau punya duit kau pergi haji. Ini namanya rukun. Kan rukun itu kan tiangnya, tiangnya. Kalau tak ada tumbanglah agamanya. Itu nomor 4 ya, shaum Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian yang kelima hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima yaitu haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk perjalanannya. Mampu untuk perjalanan haji itu bisa karena badan sehat, punya duit ya. Badan sehat, punya duit, punya ongkos yang bisa mengantarkannya ke sana dan balik lagi, dan ada harta yang ditinggal untuk orang-orang yang wajib dinafkahi. Itu baru namanya wajib. Nah, jadi cuman zaman sekarang ini orang untuk masalah haji ini agak disepelekan, mohon maaf ya. Kadang-kadang sebetulnya dia itu mampu, mau, cuma dia tidak merasa itu penting. Nabung, jangan tak nabung. Nabung. Jangan nunggu dah tua, umur 40, 50, punya duit, baru nak setor. Antrian 30 tahun. Dah kenduri baru dipanggil sama orang Departemen Agama. Sudah kenduri baru antrian sampai. Alah, orang disuruh, makanya cepat-cepat supaya bisa ke Mekah dulu baru ke alam barzah. Jadi mampu secara kesehatan, keamanan juga masalah hartanya juga itu menjadikan syarat untuk sampai di sana. Kalau memang tak mampu tak apa-apa. Yang repot nih kadang-kadang apa? Kredit Avanza terbayar, tapi UNH dia tak bayar. Ini bahaya. Bahaya orang seperti ini. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man mata falam yahujja fala ubali ayamuta yahudiyan aw nasraniyan aw kama qala." Barang siapa yang man manakaza dan warahilatan falam yahujja fala ubali ayamuta yahudiyan aw nasraniyan aw kama qala. Barang siapa yang punya duit lah gampangannya, juga punya kendaraan, dia punya keluasan harta dan punya kendaraan untuk berhaji ke Baitullah, tapi dia tidak pergi, maka aku tidak peduli apakah dia mati Yahudi ataupun Nasrani. Ibaratnya apa? Ibaratnya sholat. Orang sholat ini udah azan masuk waktu sampai habis waktu dia tak sholat, sama dosanya. Dikira tak dosa. Jadi jangan sampai kita sudah bisa beli kendaraan yang mahalnya berapa kali lipat ONH, tapi ONH-nya kita tidak cicil. Setiap bulan kita cicil 500.000. Sekarang contohlah, anggaplah orang nabung 1 bulan 500, 1 tahun 6 juta, 3 tahun 18 juta, 4 tahun sudah dapat antrian. 4 tahun sudah dapat antrian sudah. Nanti urusan umur itu Allah yang punya pasal. Kalau Allah kasih umur panjang, kita pergi. Kalau umur tak sampai, kita sudah menunaikan apa yang dibebankan ke kita. Kita dah menunaikan. Minimal sudah ada nabung ke sana, sudah ada nabung. Avanza 1 bulan 3 juta, ya. 1 tahun dah 36 juta. Alamak. Udah antri 1 tahun. Berapa coba bayangkan? Kata belum daftar haji, belum. Alamak. Ada lagi orang yang dasar lebih kaya lagi dari itu. Belum, katanya antara aku ni masih ginilah, masih banyak dosa lah, kotor lah, apa segala. Tak bisa. Urusannya itu bukan itu. Urusannya duit dan sehat. Jalan, bismillah. Dan sebetulnya kalau kita ikut hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ini kalau masalah haji, al-hajju wal umratu yanfiyanil faqra, kata Rasulullah. Haji
dan umroh itu menghilangkan kefakiran. Haji dan umroh itu menghilangkan kefakiran. Kalau tengok hadisnya Rasulullah ini, ya, berarti ini haji dulu apa kaya dulu? Haji dulu apa kaya dulu? Kata Rasulullah, haji dan umroh, ibu-ibu, haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran. Berarti haji dulu apa kaya dulu? Haji dulu baru kaya. Kalau kaya dulu baru haji. Lah sudah. Kalau dah kaya lupa dia. Masih nak ini, masih ini, masih ini, masih ini. Akhirnya sudah termasuk orang yang mampu, tapi dia masih bisnis terus. Jadinya telajak. Tapi kalau orang berhaji, ya, atau umrah itu nanti Allah lancarkan rezekinya itu, meningkat, dia akan tambah kaya. Rasulullah SAW bercerita di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para malaikat, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, akhlifu ma anfaqu. Kata Allah kepada mereka, wahai malaikat-malaikat, ganti semua yang diinfakkan oleh orang-orang yang haji dan umrah itu, ganti semua. Jadi kalau kita nengok hadis ini, bapak-bapak dan ibu, hakikatnya haji itu gratis. Allah yang tanggung semuanya. Apa tidak? Cuma kayaknya pakai duit kita, nanti Allah ganti. Itu duit kita pun Allah yang kasih. Ya. Karena semua orang biaya orang haji dan umrah itu mesti diganti sama Allah. Mesti itu. Tak ada cerita orang balik haji jadi melarat, tak ada cerita ya. Tak ada. Ya. Kecuali entah niat dia tak betul, kata lain lah ya. Kalau niat dia dah betul, apa betul, semuanya betul, tidak ada cerita. Itu mesti ekonomi akan meningkat. Kata Allah sudah nyuruh malaikat, kata Allah ganti semuanya yang diinfakkan oleh orang-orang yang haji itu. Anggaplah haji itu habis 50 juta, balik semua duit itu. Ini perlu kita tahu seperti ini agar ini kita ini macam sayang. Kan ada rasa sayang nih. Wah, sayang banyak betul. Itu bukan duit kita. Itu duit dari Allah. Kita berangkat ke Baitullah, habis itu kita balik, Allah ganti lagi. Apa tak free namanya? Ya. Itu free. Itu itikad harus ada seperti itu. Jangan kita merasa kan macam wah duit aku ini. Itu Allah macam orang pergi haji ni macam duit hilang. Itu tidak etikot. Ini Nabi dah bilang gini, Allah bersabda di dalam hadis qudsi seperti itu. Ini baru saya sampaikan. Masih jam 4:30, masih lama nih Pak Ketua. Kue dimakan. Astagfirullahaladzim. Nanti komat baru nak makan kue. Makan. Buka. Makan bang. Tak usah streng sangat lah. Yang penting punya duit, nabung pergi haji. Itu. Jangan nih, makan. Ibu-ibu dimakan kuenya ibu-ibu. Saya garang sikit tapi makanlah. Dia tak nampak garang sangat. Itu. Oke. Mulut boleh makan tapi konsentrasi tetap ke depan. Terus ada satu yang perlu saya sampaikan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Sekarang ini marak umroh kan? Marak umroh. Umroh marak sekali. Sementara kalau kita lihat di sini rukun Islam apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Jadi orang umroh 1000 kali pun itu tidak bisa menggantikan satu haji. Ingat. Orang sudah pergi ke sana, dia dah dipeluk Ka'bah, dah sa'i, dah apa syukur, itu bukan haji dan tetap berada di pundaknya haji, itu tanggung jawabnya. Ya. Jangan berpikir haji lama umroh aja. Tak bisa. Maksudnya bukan tak boleh umroh silakan. Tapi ONH tetap harus dibayar. Urusan umur Allah punya urusan. Kalau dah kangen sudah pergi umroh, tapi jangan aku umroh sajalah. Salah. Punya duit pas-pasan, anggap 35 juta atau berapa. Kalau aku pergi umroh aku tak haji. Ini dulukan hajinya.
Kalau aku pergi umrah, aku tak bisa haji, habis duit dah, ada lagi. Kalau duit bersepah lantak mau umrah tiap bulan, terserah. Ya, maksudnya itu duit sendiri, bukan duit orang kan? Boleh. Tapi ini haji, antrian tetap jalan. Umpamanya dia dipanggil nih masih 15 tahun lagi, aku nak pergi umrah, silakan, boleh. Tapi bagi orang yang pas-pasan saja, ya, punya duit ini, kalau aku umrah aku jadi tak bisa haji, harus dilarikan ke hajinya, antrian hajinya saja. Kalau orang haji bisa melakukan umrah sekuatnya, bisa umrah terserah. Tapi kalau umrah orang tak bisa haji. Karena melakukan ibadah umrah itu bisa di bulan haji. Tapi haji tidak bisa dilakukan di hari-hari umrah kita ini, tak bisa. Dia harus di bulan haji. Wukuf harus tanggal 9 Zulhijjah. Ini yang banyak sekali, mohon maaf, di masyarakat karena ketidakfahaman. Dia bilang, aduh masih lama lagi, udahlah umrah aja lah. Itu sama sekali tidak menggantikan atau tidak menggugurkan rukun Islam yang kelima. Jadi di pundak masih tetap kewajiban melakukan haji. Jadi yang penting kita dah WNH, dah ngantri, ya, insya Allah kalau Allah kasih, ya alhamdulillah. Kalau ternyata umur tak sampai, kita tidak dosa meninggalkan haji. Seperti kata Rasul, aku tak pedulilah entah dia mati Yahudi ke, mati Majusi ke, penyembah api, tak mau tahu, tak tahu, kata Rasul. Kan ngeri itu. Jadi macam tak diakui umatnya sama Rasulullah nanti. Orang-orang mampu jangan tak haji. Orang-orang mampu jangan tidak haji. Dan haji itu tidak dibikin melarat, justru menambah kaya. Apa tak rugi orang tak pergi haji, tak nabung haji? Rugilah. Kita otak, kita pikiran jangan hanya ekonomis saja. Kita pikiran kita ini harus bawa kepada tauhid. Kita bawa macam mana? Tak nampak jam aku, Pak, besok baterai belikan, jadi saya bisa setting. Berapa menit? 4 menit lagi, okey. Jadi itu yang perlu kita ketahui tentang haji, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian kita sekarang masuk ini ke depan aja. Kita masuk rukun iman, setelah itu baru kita masuk ke bab fikihnya. Pertama mana la ilaha illallah, kemudian kita baru masuk di fikih pembahasan tentang taharah atau bersuci. Jadi insya-Allah untuk pekan depan Pak Ketua, ya, ini semuanya sudah pegang buku masing-masing. Okey? Supaya apa? Belajar kita ini terarah. Jadi di rumah pun bisa nak ingat nanti. Oh ya, rukun wudu ni berapa apa kemarin? Rukun puasa apa? Rukun haji apa? Yang batalkan wudu apa? Ada yang dilihat. Kalau macam ngaji kuping aja balik hilang. Apalagi dah tua. Kan? Kata orang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih masuk untung. Kadang dia lebat belakang. Ya, tak masuk sekali. Ini yang repot. Tak ada bekas. Kali kalau ada bukunya, nanti di rumah pun kita bisa tengok. Dan ini kalau kita belajar ini, kita berarti ilmu kita ini nyambung. Jangan ngaji asik kalau tak dengan WhatsApp, dengan Ustadz YouTube, dengan ini. Itu tengok, oh ini ilmunya ini. Tidak nyambung secara manual. Ilmu kita ni harus nyambung secara manual sampai Rasulullah ketemu sahabat punya murid tabi'in punya murid tabi'in, terus sampai sekarang nyambung. Ini namanya sanadnya mutasil. Perlu seperti itu, karena kalau nggak nyambung ini masuk angin. Tak usah ngaji gini, zikir saja. Zikir ni kan bagus, zikir Allah, apa tak bagus? Bagus kan? Zikir siapa bilang zikir nyebut nama Allah tak bagus? Tapi kalau dia tak nyambung, gurunya ini tak nyambung sampai Rasulullah, dia ada orang datang macam orang gila datang ke rumah ibu-ibu. Aku pasal kata bumi berpusing, aku mau kata dia badan, kata dia apa pasal ni? Apa pasal? Saya ni zikir Allah, terus zikir Allah, kenapa bisa macam gitu? Kata dia, aku tengok di YouTube, kata dia. Kan? Itu zikir masuk angin. Padahal itu lafaz Allah loh, lafaz jalalah itu. Yang seperti itu. Jadi kita tuh harus nyambung manual. Kenapa? Contoh satu.
Manual nyambung tuh perlu langsung. Contoh sekarang Imam Uwais Al-Qarani. Imam Al-Qarani itu hidup di zaman Rasulullah. Orang Yaman hidup di zaman Rasulullah, ya. Beriman. Dia cuman tak ketemu sama Rasulullah, dia jadi disebut dengan tabi'in. Karena tidak berjumpa dengan Rasulullah, dia cuma jumpa sahabat. Dia tuh hampir berjumpa dengan Rasulullah tuh. Rasulullah waktu itu kan tinggal di Madinah. Beliau ini di Yaman. Pada suatu hari dia ini memang pergi ke Madinah nak jumpa Rasulullah. Pas sampai di Madinah, Rasulullah sedang keluar dari Madinah. Dia nak ngejar Rasulullah, tidak mungkin karena mamaknya ditinggal di Yaman, menunggu dia untuk cepat pulang ibunya. Jadi akhirnya dia terpaksa kembali ke Yaman, tidak ketemu sama Rasulullah. Dia orang soleh, orang beriman, tetapi akhirnya karena tidak bertemu dengan Rasulullah, beliau ini disebut tabi'in, bukan sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Siapa yang tidak tahu Imam Uwais Al-Qarani, sampai Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar, kamu nanti kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarani, mintalah kepadanya agar dia beristighfar kepada Allah untukmu. Kata Rasulullah, beramanah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, jadi kita insya Allah kita ini nyambung manual. Jadi baca share boleh, WhatsApp sampai pusing kepala nengok apa tuh share itu kan, pusing kepala mana yang betul nih. Wallahu subhanahu wa ta'ala dan semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi pelajaran kita sampai khatam dan sampai wallahu alam, pokoknya kita sampai batas insyaallah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa menambah